Shalom untuk semua jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Majelis Jemaat, bersama-sama kita semua punya kerinduan untuk datang beribadah dalam gedung gereja. Kurang lebih 4 bulan kita beribadah di rumah. Atas kebersamaan musyawarah pelayanan GPIB di Jakarta Selatan dan hasil keputusan sidang majelis jemaat tanggal 5 Juli yang akan datang, kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang biasanya kita melaksanakan ibadah kita pada hari Minggu sebanyak 3 kali. Dalam masa-masa transisi seperti ini, kita akan mengikuti dan menjalani ibadah hanya 2 kali di hari Minggu, yaitu pada jam 10 pagi dan jam 5 sore. Kehadiran Jumat pada hari Minggu pun dibatasi sebanyak kurang lebih 50%. Karena itu saudara-saudara, suka atau tidak suka, mari kita membiasakan memasuki adaptasi kebiasaan baru. Untuk kita secara perlahan-lahan dan bertahap, semua orang yang rindu untuk masuk gereja, kita akan masuki semua aturan berdasarkan protokol kesehatan. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Supaya kita sehat, saudara sehat, semua sehat. Karena itu saudara-saudaraku, berikut ini akan ditayangkan beberapa simulasi ataupun tata cara peribadahan ketika kita masuk ibadah nanti. Saudara bisa menyaksikan. Yang terpenting adalah tetap pakai masker, jaga jarak, dan setelah ibadah nanti, saudara segera pulang. Jangan lagi berkumpul, tapi segeralah pulang dan kembali di tengah-tengah keluarga. Itu saja menjadi perhatian kita bersama. Tanggal 5 Juli dan seterusnya, kita akan memulai ibadah di gedung gereja, tetapi dengan suasana yang berbeda, dengan tata cara adaptasi kebiasaan baru. Dengan demikian, saudara dan saya mengikuti protokol kesehatan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, akan bersama-sama dengan saudara dan saya dan kita semua. Saksikan simulasi yang berikut ini. Shalom.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan pelayanan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di minggu keempat sesudah Pentakosta melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Benyamin Lauhanapesi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air, dan sahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi. Sungai yang menjadi jernih. Bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam dan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir sekutu kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita sudah berada di minggu keempat sesudah masa raya Pentakosta. Ibadah kita sekaligus penutupan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Nats pembimbing kita dalam ibadah ini terambil dalam Mazmur 136 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai cipta karya-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban. Padahal hari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri
karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik. Bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Mika, pasalnya yang ke-7, ayat 18 dan 19, yang menyatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan kita segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian berita anugerah berdasarkan firman Tuhan ini. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Setelah kita mengaku dosa dan Tuhan telah mengampuni dosa kita, dan kita telah dihantar memasuki hidup baru, sekarang dengarkanlah perintah hidup baru kita yang pada hari Minggu ini terambil dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan yang ke-10 yang demikian. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Demikianlah perintah hidup baru kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan puji-pujian. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. Today's a new day. Where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. I almost gave up on the power that I can't explain. Fell from heaven like a shower. I smile, even though I hurt you, I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while, I smile, smile. It's so hard to look out and you've been down. Sure would hate to see you give up now. You look so much better when you smile, so smile. Smile for you. Can you just smile for me? Smile for me. Can
a smile for me. I almost gave up, but the power that I can't explain fell from heaven like a shower. Shower now, I smile. Even though I hurt, see, I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while, I smile, smile. It's so hard to look down when you've been down. Sure hate to see you give up now. You look so much better when you smile. Oh, oh, oh. You look so much better. And while you pray, You look so much better. look in the mirror. You look so much better. Always remember. Come on, come on, come on, come on. You look so much better when I you will have joy. You look so much better. Nobody can take away from you. You look so much better when you I see you smile. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan Alkitab kita. Dan kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Karena hari ini kami boleh berjalan dalam perjalanan pelayanan bersama dengan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Di minggu ini kami akan menutup segala kegiatan kami di bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Dan saatnya kami juga akan menaikkan syukur dan mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu mengajar kami untuk kami semua dapat memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan ayat 26 yang akan kita baca secara bergantian sebagaimana kita membaca kitab Mazmur yang mengatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Allah segala Allah, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Demikian pembacaan firman Tuhan. hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan shalom semuanya. Kalau kita membaca kitab Mazmur pada pasal 136 ini, kita mendapatkan sebuah nyanyian yang sangat indah sekali. Kenapa? Karena kita menyaksikan di sana ada ungkapan yang berkali-kali diungkapkan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai refrain dalam sebuah pujian. Apa makna dari sebuah kata-kata yang terus kali berulang-ulang diucapkan?
Jadi dalam ayat-ayat yang kita baca tadi ada kalimat yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Allah. Lalu dibeberkan dengan segala karya Tuhan yang besar. Dan kemudian kita bisa lihat di sana disambut dengan sebuah pujian Mazmur. Jadi pujian Mazmur itu di dalam bacanya tadi dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya umat menyambut. Jadi kalimat dari yang berulang-ulang tadi itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penekanannya adalah tentang Tuhan yang punya kasih tadi. Kasih setia. Mari kita coba perhatikan satu demi satu. Kata yang berkali-kali disebut di sana di awal dan di akhir. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kata bersyukurlah dalam teks Ibrani dikatakan yadah. Dari dua kata dasar, yod dan dalet. Dua kata ini memiliki arti. Yang satu berbicara tentang tangan, yang satu berbicara tentang pintu. Tangan berarti bagian tubuh yang menampakkan seorang melakukan banyak pekerjaan. Sedangkan pintu bagian dari tenda yang memungkinkan penghuninya bergerak untuk keluar masuk tenda. Jadi kalau kita gabung dari makna dua kata ini, maka kita bertemu artinya tangan yang aktif bekerja. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kata bersyukurlah tadi berarti ada sebuah karya yang begitu aktif. Jadi saudara dan saya dalam hal ini kita semua diajak, pemazmur mengajak umat merefleksikan tentang apa yang diungkapkan oleh pemazmur tadi. Yang pertama, Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah pusat kehidupan. Dan yang terakhir, Tuhan adalah tujuan dari kehidupan. Saudara-saudara, Tuhan adalah sumber kehidupan. Kita membaca dari bacaan tadi. Sumber kehidupan berarti dia berbicara tentang penciptaan. Kalimat tadi kita baca. Kepada dia seorang diri melakukan keajaiban besar. Kepada dia menghampiri bumi, air, menjadikan benda-benda penerang. Dia menjadi sumber dari seluruh alam ciptaan ini. Alam ciptaan ini ada dan karena itu berasal dari Allah. Yang kedua, Tuhan adalah pusat. Berarti semua rotasi dan putaran kehidupan manusia itu berpusat pada Tuhan. Kita bisa lihat di sana. Ya, dari penciptaan, terus kita lihat semuanya. Siapa pusatnya? Kalau kita lihat rotasi dalam roda, ada induk pusatnya di situ. Sehingga roda itu bisa berputar. Jadi kalau kita mau katakan hidup ini berputar terus, jalan terus, pusatnya adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang menghidupkan. Yang pertama tadi sumber. Saudara dan saya umat bisa bergerak, alam ciptaan ini bisa berputar dari pagi, siang, malam, kembali pagi. Dan sumber kekuatan itu ada pada Tuhan. Lalu dalam putaran itu yang membuat ini kemudian berjalan begitu rupa, putarannya begitu baik, tentu ada pusatnya, yaitu Tuhan sendiri. Dan karena itu dikatakan Tuhan adalah pusat kehidupan. Dan yang terakhir adalah dikatakan di sana, Tuhan adalah tujuan dari kehidupan. Saudara-saudara, kita bisa melihat di sana bagaimana karya Tuhan. Perlahan-lahan mulai dari penciptaan diceritakan ketika Israel di Mesir, ketika Israel keluar dari Mesir, terus berjalan sampai akhirnya Tuhan membebaskan, Tuhan kemudian memberikan kita roti, Tuhan kemudian menjaga makhluk.
Jadi kita mau katakan bahwa semua proses jalannya hidup manusia, selalu Tuhan mengantar pada manusia kepada tujuan yang terakhir, yaitu kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, andaikan rotasi yang diungkapkan oleh Mazmur 136 ini, lalu kemudian saudara dan saya mengangkat dalam konteks hidup kita. Mari kita coba perhatikan. Saudara dan saya bangun pagi, rotasi mulai berputar. Kita diberikan kekuatan, nafas hidup yang berasal dari Tuhan. Saudara bisa bekerja. Dan ketika kita bekerja, kita tahu bahwa pusat dari hidup kita ini, rotasi ini adalah Tuhan. Tuhan yang menghidupkan saudara. Tuhan yang memampukan saudara bekerja. Nah, ketika kita sudah diberi kekuatan untuk kita bisa melakukan sesuatu, pertanyaan berikutnya adalah apa? Bagaimana kita bekerja dan untuk apa saudara dan saya bekerja? Itu penting sekali. Karena disitulah tujuan hidup saudara dan saya. Kita hidup karena siapa? Sumbernya dari Tuhan. Saudara bisa bernapas, bangun pagi, lihat udara, lihat indahnya alam ciptaan Tuhan. Kemudian saudara dan saya diberi kekuatan. Karena siapa? Karena Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menjadi pusat kehidupan saudara, kita bangun pagi, kita menaikkan syukur pada Tuhan. Itu yang kita mau katakan, pusat hidup kita Tuhan. Bahwa malam yang gelap Tuhan sudah jaga. Lalu kemudian pagi hari kita diberikan kembali kesegaran. Dan kembali lagi kita menaikkan syukur di pagi hari. Kita mau kepada pusatnya, kepada sumbernya. Lalu kemudian kita mulai bergerak. Nah, ini yang tadi saya katakan tadi, apa yang kita mau katakan ketika saudara diberi kesempatan untuk hidup hari ini. Saudara diberi kesempatan untuk bekerja hari ini. Apa tujuan dari hidup itu? Kita dikembalikan lagi bahwa saudara ada di dunia ini, saudara ada di dalam kehidupan ini, saudara dan saya bisa bekerja. Semua yang kita lakukan tujuannya kembali kepada Tuhan untuk dan demi kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang digambarkan. Karena itu awal tadi dikatakan oleh pemazmur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Jadi dimulai dengan syukur dan ditutup dengan syukur. Itu yang tiga hal tadi. Tuhan sumber hidup, Tuhan pusat hidup saudara dan saya, dan Tuhan adalah tujuan hidup kita. Nah, mari kita coba angkat semuanya ini. Setelah merefleksikan nyanyian 136 dari kitab Mazmur ini. Dalam konteks bulan Pelkes GPIB. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, hampir 1 bulan kita menghayati arti dari sebuah pelayanan dan kesaksian. Dulu kita mengenal istilah pekabaran Injil. Tapi GPIB punya warna sendiri. GPIB untuk hadir di dalam bumi Indonesia ini bukan hanya memperhatikan diri sendiri. Karena kalau kita bicara penekanan pada pekabaran Injil, maka timbullah hal yang negatif. Kristenisasi, katanya begitu. Tapi kemudian GPIB masuk dengan cara yang berbeda, yaitu kita melayani dulu. Dan di dalam pelayanan itu nampaklah kesaksian kita. Bukan sekedar pemberitaan, bukan sekedar pewartaan, tapi melalui tindakan. Jadi sumber dari kekuatan kita berpelkes adalah Tuhan. Kemauan untuk saudara sudah tunjukkan selama pandemi COVID-19, GPIB bisa menghadirkan karya Tuhan yang semuanya bersumber dari jemaat, datang kepada jemaat dan dibawa untuk banyak orang, dan semuanya kembali lagi untuk apa? Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan karena itu kita bersyukur di bulan Pelkes GPIB kita mau berbuka dan membuka diri dan melebarkan tangan kita, mengulurkan tangan saudara dan saya untuk berjumpa dengan saudara-saudara
kita semua yang karena pandemi COVID-19 kita punya kepedulian. Dari mana kita punya dapat berkat? Sumbernya dari Tuhan. Dan apa yang kita mau lakukan? Segala satu berpusat dari Tuhan. Dan semua yang kita lakukan tujuannya adalah untuk dan demi kemuliaan. Berawal kita mengucap syukur dan berakhir dari seluruh kegiatan bulan Pelkes, kita juga ingin mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini kita belajar untuk melihat rotasi hidup kita. Bersumber pada Tuhan, berpusat pada Tuhan, dan tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut kita. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian dan syukur kami naikkan padamu atas segala berkat Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami dan kami sudah melihat dan merasakan hidup ini. Putaran hidup ini selalu bersumber pada Tuhan. Dan pusat dari putaran hidup ini adalah Tuhan. Dan tujuan kami berkarya semuanya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah banyak berbuat untuk hidup kami. Kami mau berdoa pada hari Minggu ini untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami mau berdoa ya Bapa di sorga, bahwa kami semua bersyukur telah melewati hari-hari dan minggu berganti minggu. Kegiatan-kegiatan pelayanan dan kesaksian GPIB, Tuhan sudah berkati gerejamu ini. Terkhusus kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB, diberikan kesehatan, diberkati keluarga mereka dan pelayanan mereka. Unit-unit misioner yang ada di GPIB, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja, Badan Pembantu Majelis Sinode, Badan Penasehat Majelis Sinode, diberkatilah seluruh fungsi-fungsi yang ada di Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Diberkatilah jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Para pelayan firman dan sakramen yang ditempatkan di pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB. Tuhan berkati pelayanan mereka bersama dengan jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk musyawarah pelayanan Jakarta Selatan. Tuhan berkati BP Mupel, Tuhan juga berkati BPPM, Tuhan juga berkati seluruh jemaat-jemaat yang ada di Mupel Jakarta Selatan. Secara khusus kami mau berdoa ya Tuhan, untuk jemaat GPIB sejahtera di tempat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Kami mau berdoa untuk Ibu Samuel Yatimin, Ibu Samuel Yatiman. Kami berdoa untuk Ibu Elia Bekti Yuliasi. Kami berdoa untuk Bapak Hosana Laibois. Kami berdoa untuk keluarga Penatua Elvis Trisamasu, keluarga Bapak Polentio Efrat Leonardo, keluarga Bapak Saud Rudolf Kartinus Lubis, keluarga Bapak Andri Setiawan, keluarga Bapak Lek Walesa Unedo Silalahi, keluarga Ibu Juliana Maria Pikaulima Tutuiha, dan keluarga Bapak Ralef Pati. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini Bapa dalam tangan-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Ibu Tri Esti Setianingsi, Penatua Bapak Gultom, Bapak Stefanus Ishak Justus Piris, Dr. Sylvia Dikumahu, Bapak Martin Lemena, Ibu Yohana Lemena, Ibu Tambunan, Ibu Lani Wenas, Bapak Basuki, Ibu Rosalina Silalahi Siregar, Ibu Julin Lumboan, Ibu Leni Patiata, Ibu Karla Watimena, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Andreas Triwibowo. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah.
Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga Ishak Immanuel Siktimu pada hari Minggu ini. Keluarga Paulus Setiadi, keluarga Amran Painbonan. Kami menyerahkan sukacita keluarga-keluarga ini Bapa ketika mereka merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Diberkatilah sukacita mereka ya Tuhan. Demikian juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari Minggu ini maupun pekan berjalan. Diberkatilah sukacita mereka juga ya Bapa. Di tengah-tengah kehidupan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam suasana duka cita mendalam. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar Kaya, keluarga dari Bapak Penatua Frederick Lawrence Kaya, di mana Tuhan telah panggil ayahanda tercinta di Ambon. Tuhan juga memberkati keluarga besar Manopo. Tuhan telah memanggil Ibu Erna Manopo, keluarga besar Watimena, di mana Tuhan telah memanggil ayahanda suami tercinta Bapak Alexander Simon Watimena. Kami berdoa juga untuk keluarga besar De Fretes, di mana Tuhan telah panggil istri Ibu tercinta, Ibu Lydia Margareta De Fretes. Kami menyerahkan duka cita yang mendalam dari keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka semua dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk rencana kami memasuki gedung gereja pada tanggal 5 Juli yang akan datang. Tuhan, tolonglah kami semua, supaya kami juga dengan hikmat Tuhan, kami tidak berbondong-bondong, tetapi kami justru tetap mengikuti protokol kesehatan, sebagaimana yang dianjurkan pemerintah. Sehingga gedung gereja ini secara bertahap demi tahap akan kami atur, sehingga kami bisa menjaga suasana beribadah dengan baik. Dan kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan demikian kami boleh mengawali aktivitas kami pada tanggal 5 Juli nanti atas perkenan Tuhan. Kami mengikutinya secara perlahan-lahan. Sehingga jemaat pun juga mengikuti semuanya. Karena kehadiran jemaatmu tidak lagi seperti biasa. Karena dibatasi dengan jumlah. Sehingga dengan demikian kami mau mengikuti dan kami tidak terburu-buru untuk terus datang memenuhi gedung gereja ini. Tetapi kami tetap memelihara kesehatan diri kami, bahkan kesehatan orang lain juga. Sehingga gereja kami benar-benar terpelihara. Dan kami mengikuti semua anjuran pemerintah dengan baik dan taat. Karena itu kami menyerahkan kami majelis jemaat untuk mempersiapkan ibadah nanti dengan kekuatan roh Tuhan. Tuhan berkati kami yang presbiter yang bertugas. Tuhan berkati juga tim yang sudah membuat siaran ini. Tuhan memberkati juga pemandu lagu, pianis, puji-pujian yang boleh dinaikkan pada hari ini. Diberkatilah mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di rumah, diberkatilah semuanya ya Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya melawan COVID-19, biarlah kami semua bisa melewati masa-masa sulit ini secara perlahan-lahan. Dan Tuhan pasti membuat semuanya indah pada waktunya. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Inilah syukur kami semua. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
kita akan mendengarkan sebuah pujian. Kami persilakan Hey yo, can you imagine your life without Jesus? Woo! So check it out, yo. Yeah. Ku bernafas, ku bernyanyi, aku ada di sini karenamu. Cinta matiku, seluruh hidupku hanya untukmu, Yesus. Bayangkan ku tanpamu, begitu kosong, begitu hampa, tiada berarti. Bayangkan hidupku tanpa Yesusku, begitu kosong, begitu hampaku tanpamu. Yeah. Can you imagine, baby? Ku bernafas, ku bernyanyi, aku ada di sini karenamu. Cinta matiku, seluruh hidupku, oh yeah, hanya untukmu, Yesusku. Bayangkan aku tanpamu, begitu kosong, begitu hampa, tiada berarti. Bayangkan hidupku tanpa Yesusku, begitu kosong, begitu hampa, tiada berarti. Bayangkan aku tanpamu, begitu kosong, begitu hampa, tiada berarti. Bayangkan, begitu kosong, begitu hampa, tiada berarti. Bayangkan aku tanpamu, begitu kosong, begitu hampa, tiada berarti. Bayangkan hidupku tanpa Yesusku, begitu kosong, begitu hampaku tanpamu. Yeah. terima kasih kepada jemaat yang sudah menaikkan pujian. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian saudara-saudara. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sungguh besar dari
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Yesus, kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini. Ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di surga, Ibu Lydia Margareta de Freitas, warga jemaat sektor pelayanan 3, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 jam 07 WIB dan telah dimakamkan pada hari Selasa 23 Juni 2020. Segenap presbiter dan warga jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pendaftaran katekisasi reguler dan khusus. Pendaftaran katekisasi CD reguler tahun pelayanan 2020-2021 akan dimulai pada bulan Juli 2020 dan pendaftaran ditutup pada bulan Agustus 2020. Untuk persyaratan pendaftaran peserta katekisasi dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja pukul 9 sampai dengan pukul 17 WIB. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur, persembahan Paskah, dan iuran Kalvari, dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Jemaat GPIB Sejahtera. Konfirmasi bukti persembahan dapat disampaikan melalui perjanjian, WhatsApp, dan telepon ke Saudara Joen Piko 5 dan Ibu Koni. Nomor rekening dan nomor telepon tertera pada layar. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 4 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih, selamat hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Demikian Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk kembali Tuhan mengutus kita dalam hidup ini. Karena itu jemaat kami undang berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam keluarga, di dalam gereja, masyarakat, dan bangsa.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Presbiter yang bertugas pada ibadah hari Minggu ini mengucapkan Selamat Hari Minggu keempat sesudah Pentakosta dan menutup bulan Pelkes GPIB tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.